Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah wali Allah dan doa yang terkabul, selamat dari perampok. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa diselamatkan dari perampok. Menurut cerita yang banyak beredar dan diriwayatkan secara turun-menurun, Abu Mu'allaq merupakan pedagang sukses. Ia menjalankan perniagaan baik dari permodalan sendiri maupun menjalankan investasi orang lain. Bisnis yang ia jalankan telah meramban ke berbagai daerah. Seringkali ia mesti melangsungkan perjalanan jauh ribuan kilometer dan menaklukkan keganasan padang pasir untuk di wilayah tertentu. Meski demikian, kesibukan berniaga sang sahabat tidak lantas membuatnya lalai akan perintah agama. Justru gemerlap duniawi mampu ia redam dengan gelora ketaatan dan ketakwaan. Abu Mu'allaq terkenal sebagai ahli ibadah dan berhati-hati dalam urusan dunia maupun agama atau wara. Suatu ketika di tengah-tengah perjalanan bisnisnya, Abu Mu'allaq melewati gurun di tengah malam yang gelap. Ia tidak ditemani siapapun, seorang diri. Kali ini sekaligus ia tidak bersenjata. Tiba-tiba datanglah seorang penyamun yang mempersenjatai diri dengan sebilah pedang, lalu mengadang sang sahabat. Sang perampok lantas menghunuskan pedangnya di leher Abu Mu'allaq. "Serahkan hartamu. Jika tidak, aku akan menebas lehermu," kata perampok dengan nada tinggi dan menggertak. "Ambil saja hartaku dan biarkan aku pergi," kata Abu Mu'allaq. Si penyamun berkata, "Tidak bisa. Harta akan kuambil, tetapi aku akan tetap membunuhmu." Kondisi genting yang dihadapi Abu Mu'allaq tak membuatnya takut dan gentar. Ia tidak membalas ancaman fisik itu dengan kekerasan. Sebaliknya, ia malah mengajukan permohonan kepada si perampok agar diizinkan sholat 4 rakaat sebelum si perampok mengeksekusinya. "Izinkan saya sholat terlebih dahulu sebelum Anda membunuh saya," kata Abu Mu'allaq. Permintaannya pun dikabulkan. Kemudian Abu Mu'allaq berwudu dan sholat 4 rakaat. Pada penghujung sholatnya, detik-detik akhir sujudnya, ia berdoa agar Allah melindungi
keselamatan jiwanya dari si perampok. Tak selang berapa lama, datanglah pengendara kuda dengan tombak yang diletakkan lurus sejajar tepat di antara kedua telinga kuda yang dikendarai. Sadar akan kehadiran pengendara misterius itu, si perampok bersiap diri. Namun, apa boleh buat, si pengendara kuda itu lebih lincah dan lihai. Sadar akan kehadiran pengendara misterius itu, si perampok bersiap diri. Namun, apa boleh buat, si pengendara kuda itu lebih lincah dan lihai. Perampok pun akhirnya terbunuh. Setelah duel maut, pengendara itu mendekati Abu Mu'allaq. Dengan rasa penasaran dan penuh keheranan, ia bertanya kepada pengendara misterius, "Siapakah gerangan dirinya?" Pengendara misterius menjawab, "Berdirilah, aku adalah malaikat dari langit keempat. Aku mendengar suara bisikan di pintu-pintu langit setelah doa pertama yang engkau panjatkan. Setelah doa keduamu, aku mendengar keributan di antara penghuni langit. Pada pamungkas doamu, aku menerima kabar bahwa itu adalah doa dari hamba yang meminta pertolongan. Lantas, aku pun meminta Allah agar mengeksekusi si perampok. Seperti apakah redaksi doa yang dipanjat oleh Abu Mu'allaq? Berikut doanya. Berikut doanya. Ya Wadud, ya Wadud, ya Dzal Arsy al-Majid, ya fa'alu lima turidu, as'aluka bi'izzikal lazi la yuram, wa bimulakika lazi la yudam, wa binurikal lazi mala arqana arsyikan takfiyani syarah hazal alisya. Ya mukhid, ya ahid, wahai maha pengasih, wahai maha pengasih, wahai pemilik arsy yang terhormat, wahai pelaksana segala apa yang engkau kehendaki. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu yang tak terkurangi, lewat singgasana yang tak terbinasakan, dan atas cahayamu yang menyinari sendi-sendi singgasanamu, hendaknya engkau jauhkan keburukan penjuri ini. Wahai penolong, tolonglah hambamu. Doa ini diucapkan sebanyak 3 kali oleh Abu Mu'allaq dan akhirnya terkabul.